Saya mau lihat ada dua hal dulu. Saya mau lihat Omnibus Law-nya sendiri, lalu saya mau lihat kenapa Indonesia perlu Omnibus Law ini. Itu ada dua hal yang signifikan yang harus sebenarnya harus dicermati. Yang pertama saya mau lihat kenapa Indonesia perlu Omnibus Law ini. Sebenarnya kalau kita bicara Omnibus Law ini, ada sebenarnya latar belakang kenapa Indonesia perlu pemerintah Indonesia mencoba untuk merumuskan Omnibus Law ini. Kenapa? Karena di 2045 sebenarnya ada target buat Indonesia itu menjadi kekuatan nomor 5 besar di dunia di bidang ekonomi, lalu menjadi negara dengan berpendapatan tinggi pada tahun 2040, dan menjadi negara maju di bidang ekonomi. Itu yang menjadi arah atau target di 2045. Nah, untuk mengarah ke sana, maka dilihat pemerintah mencoba melihat, kalau kita pelajari latar belakangnya, bagaimana agar itu bisa tercapai. Nah, ternyata kondisi di lapangan itu sangat sulit untuk arah ke sana. Oleh karena itulah dirumuskan adanya Omnibus Law ini. Nah, kalau kita bicara Omnibus Law ini sebenarnya memang apa yang sudah Niko tadi sampaikan bahwa itu bahwa arah common law yang biasa melakukan itu. Kita di civil law sebenarnya tidak terlalu familiar dengan itu. Karena apa? Karena biasanya kita di civil law di Indonesia ini satu undang-undang membawa satu pokok bahasan. Tapi di dalam Omnibus Law ini satu undang-undang membahas banyak hal, ya kan? Satu undang-undang membahas banyak hal. Pertanyaannya, lalu di mana kedudukan dari Omnibus Law ini? Kalau kita cermati dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang yang mengatur masalah hierarki dan peraturan perundang-undangan, sebenarnya nggak ada kenal namanya Omnibus Law. Omnibus Law ini kan sebenarnya istilahnya aja. Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini ada 4, 3 masih RUU, 1 udah jadi undang-undang untuk Omnibus Law. Salah satunya Cipta Kerja yang kemarin. Nah, di Indonesia menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 sebenarnya kedudukannya sama dengan undang-undang, satu level dengan undang-undang. Ya. Walaupun dia sebut Omnibus Law, tapi judulnya kan undang-undang. Maka dalam kedudukannya dia sama dengan undang-undang. Nah, hanya dalam diskusi yang berkembang adalah, ini undang-undang nih, undang-undang apa nih? Tadi Niko sempat bilang undang-undang payung. Apakah ini termasuk undang-undang payung? Nggak bisa juga, menurut saya tidak bisa undang-undang payung. Kenapa? Karena undang-undang pokoknya sendiri masih ada. Sambil contoh, tentang PT. Kan mengatur di Undang-Undang Cipta Karya ini mengatur juga mengenai PT. Tapi sebenarnya kita masih ada Undang-Undang Pokok yang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, jadi kalau dikatakan apakah Omnibus Law ini sebagai undang-undang payung, saya sih tidak sependapat dengan itu ya. Karena undang-undang payung itu sebenarnya satu undang-undang yang nanti ada turunannya itu ada undang-undang lain. Contohnya apa? Undang-undang Pokok Agraria misalnya. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah undang payung. Turunannya itu kan nanti ada Undang Jaminan, Fidusia. Nah, itu adalah turunan-turunannya. Bisa terkait, ada tanggungan, bisa terkait dengan hal itu. Nah, jadi kalau kita bicara apakah Omnibus Law ini termasuk dengan undang-undang payung, saya sih tidak sependapat dengan itu. Kalau bicara di situ ya, itu yang pertama. Kedua, karena dia ceritanya mengenai undang-undang, maka hierarkinya sama dengan undang-undang lain yang diakui, yang diatur berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, jadi itu kalau kita mau bicara kedudukan dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Begitu, Niko. Oke, Bang. Nah, mungkin kalau kita kemarin kan sempat melihat bahwa rancangan undang-undang tersebut sudah diketok palu, Bang. Nah, yang ingin jadi pertanyaan kan, Bang, kalau ini memang ada penolakan, mungkin beberapa waktu lalu juga kita sering mendengar ingin mendesak Presiden mengeluarkan Perpu, Bang. Nah, kalau kita lihat lagi dari Undang-Undang 12 tahun 2011 Pasal 73, kalau setelah 30 hari Presiden belum menandatangani rancangan tersebut, maka akan disahkan menjadi undang-undang, Bang. Yang berarti akan berdampak pada judicial review, Bang. Mungkin ada nggak, Bang, upaya hukum lain dalam penolakan tersebut selain
menerbitkan Perpu oleh Presiden dan judicial review ke MK, Bang? Ya, saya sekarang begini. Kita berpikir logikanya begini aja. Kalau dibilang Perpu untuk apa? Karena belum undang-undangnya sendiri belum berlaku kan? Iya kan? Undang-undangnya sendiri belum berlaku. Jadi seperti yang Niko sampaikan tadi, 30 hari, iya memang tunggu 30 hari dulu. Baru 30 hari itu akan ditantangani oleh Presiden atau tidak. Kalaupun tidak ditantangani, maka tetap jadi berlaku. Nah, menurut saya upaya yang bisa dilakukan saat ini yaitu ya tetap menunggu dari berlakunya undang-undang itu, lalu jika ada hal-hal yang tidak disepakati atau tidak sependapat, maka tetap yang bisa dilakukan melalui MK sebenarnya, jalur yang bisa ditempuh tetap jalur dari MK. Nah, ini yang jalur yang konstitusi, sesuai dengan konstitusi ya. Upaya-upaya untuk merevisi, meninjau lagi suatu produk undang-undang itu di jalur MK lah yang jadi upayanya. Jadi kalau ada upaya lain yang menurut saya kalau sesuai dengan konstitusi, buat saya sih MK yang menjadi jalan untuk atau upaya hukum yang bisa dilakukan gitu.